bersama kami dalam program 5 menit bersama Tuhan dari Klasis Rote Barat Laut. Bacaan firman Tuhan untuk kita saat ini terbaca di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21 dengan tema sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupan sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan dengan orang lain. Dalam membangun relasi atau hubungan dengan orang lain, hidup dalam damai merupakan harapan semua orang. Apa manfaat ketika kita hidup di dalam damai sejahtera Allah? Yang pertama, di mana ada damai sejahtera Allah, di sana ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dapat kita baca di dalam Imamat pasal 26 ayatnya yang ke-6. Manfaat yang kedua, yaitu di mana ada damai sejahtera, di sana Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dapat kita baca di dalam Yesaya pasal 26 ayatnya yang ke-12. Yang ketiga, di mana ada damai sejahtera, di sana ada berkat Allah. Dapat kita baca di dalam Sakaria pasal 8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12, Lukas pasal 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Manfaat yang keempat, di mana ada damai sejahtera, di sana ada penyertaan Allah. Dapat baca di dalam 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, damai menurut Alkitab adalah sesuatu yang mengajarkan manusia untuk hidup dalam harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, serta dalam kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Jika damai sejahtera itu penting dan menjadi harapan bagi semua orang, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam damai dengan semua orang. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21 menolong kita untuk hidup di dalam damai sejahtera Allah bersama dengan orang lain. Yang pertama, hidup di dalam kasih untuk melawan kemunafikan. Dapat kita baca di dalam ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Paulus menyadari dengan benar bahwa di dalam lingkungan di mana ia ada begitu banyak kemunafikan yang ia jumpai. Karena itu, Paulus menasihatkan jemaat Tuhan yang ada di Roma agar menikmati damai sejahtera itu dimulai dari dalam diri sendiri yang dipenuhi dengan kasih Allah. Yang kedua, sikap menghadapi tantangan. Itu dapat kita baca di dalam ayatnya yang ke-12. Setiap orang ketika hidup pasti menghadapi tantangan. Tantangan akan dapat bermakna di dalam kehidupan seseorang jika dia mau belajar dari apa yang sedang dia hadapi. Tantangan menjadi bagian untuk memperkaya seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, sikap terhadap kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan berbuat baik atau dengan kebaikan. Dapat kita baca di dalam ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Paulus menulis surat di Roma pada waktu itu karena Paulus ada di dalam dua situasi. Yang pertama, Paulus berhadapan dengan orang-orang yang memfitnahnya bahwa ajaran Paulus bahwa karena mereka hidup di dalam kasih karunia, maka mereka juga wajib
atau seenaknya bisa hidup dan bertekun di dalam dosa. Dan tujuan Paulus menulis surat ini adalah untuk mengatakan atau menolak bahwa apa yang difitnahkan orang itu adalah sebuah kesalahan. Yang menjadi sebuah kebenaran adalah semua orang hidup karena kasih karunia, tapi tidak semua orang harus hidup di dalam dosa dengan sesuka hati. Yang kedua, Paulus berhadapan dengan dua golongan, yaitu orang Yahudi dan non-Yahudi, di mana orang Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah orang pilihan Allah, dan karena itu orang non-Yahudi ditolak oleh Allah. Sedangkan menurut orang non-Yahudi, mereka orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang telah membunuh Tuhan Yesus. Karena itu mereka ditolak oleh Allah dan orang-orang non-Yahudi yang diterima oleh Allah. Dalam situasi seperti demikian, Paulus menolong orang-orang di Roma agar mereka hidup dengan bijaksana di dalam menghadapi kejahatan atau menghadapi segala fitnahan yang ada. Yang keempat, tidak menuntut pembalasan karena pembalasan adalah hak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keputusan untuk hidup dalam damai dengan semua orang itu dimulai dari dalam diri sendiri bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tidak pernah mengakhiri sesuatu dengan negatif di dalam hidup kita. Tuhan selalu berakhir dengan positif. Selamat menjalani kehidupan dengan damai sejahtera yang berasal dari Allah, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Amin.